2. Bingung dan heran. Seminggu berlalu, akhirnya keluarga Om Haris berkunjung ke rumahku. Orang tuanya sangat baik terhadapku, tetapi sangat berbeda dengan Bella, adik bungsunya yang selalu menunjukkan tatapan tajam. Selisih usia kami sekitar 4 tahun. Dia lebih tua dariku. Aku tidak mengerti kenapa pandangannya seperti tidak menyukai diriku. Namun, aku tetap berharap semoga ini hanya perasaanku saja, karena sangat tidak baik jika harus berprasangka buruk terhadap orang lain. Kini, kedua keluarga masih membicarakan rencana pernikahanku dan Om Haris. Laki-laki itu tiba-tiba melihat ke arahku. Kejadian ini tidak seperti biasanya. Dulu, dirinya tidak pernah menoleh sedikit pun untuk melirikku. Bagiku, Om Haris adalah laki-laki serius dan sangat jarang mengembangkan senyuman. Namun hari ini, dia menunjukkan jejeran gigi putihnya di hadapanku. Ketampanan yang dia miliki makin sempurna dengan wajahnya yang tampak berseri-seri. "Kapan pernikahan anak kita dilangsungkan, Pak Budi?" tanya Pak Arfan, papi Om Haris kepada Bapak. "Sebaiknya kita tanya mereka, Pak," jawab Bapak. "Bagaimana Haris dan Natika?" Pak Arfan melihat ke arahku. Aku tidak sanggup memberikan jawaban. Bibir ini tiba-tiba tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Aku hanya bisa menunduk sambil menunggu apa yang akan disampaikan Om Haris. Mungkin lebih baik menyerahkan keputusan ini kepadanya. "Bagaimana pendapat kamu, Dek?" Laki-laki itu tiba-tiba bertanya kepadaku. Aku sangat terkejut karena sebelumnya aku tidak pernah berbicara langsung dengannya. "Saya ngikut aja," aku memberikan jawaban dengan yakin. "Itu artinya kamu setuju menikah dalam waktu dekat ini karena saya ingin pernikahan diadakan secepatnya." Dia memberikan pernyataan dan aku tidak mampu untuk menolaknya. "Iya, saya setuju." Jawaban itu keluar dengan yakin dari bibirku. "Terima kasih, Dek." Om Haris kembali mengembangkan senyuman kepadaku. Walaupun secara lahir dan batin diriku belum siap menyandang status sebagai istri, tetapi hati kecilku mengatakan tetap bersedia menikah dengan Om Haris. Semua ini aku lakukan untuk memenuhi permintaan orang tuaku yang saat ini terlihat sangat bahagia. Bapak dan Ibu menunjukkan wajah berseri-seri menyambut kedatangan keluarga Om Haris. Mereka terlihat lebih bersemangat dari biasanya. Aku bangga menyaksikan keceriaan yang mereka tunjukkan. Baiklah, karena kedua calon mempelai sudah setuju, maka sebaiknya acara pernikahan kita adakan 2 minggu lagi. Pak Arfan menentukan waktu pernikahan tersebut. Sebenarnya, aku sedikit terkejut mendengar waktu yang telah ditentukan. Tetapi aku berusaha tenang agar tidak mengundang kecurigaan di depan anggota keluarga Om Haris. Ternyata 2 minggu lagi, statusku akan berubah menjadi seorang istri, mendampingi laki-laki yang tidak pernah ada dalam pikiranku sebelumnya. Kenapa diam aja? Pasti langsung setuju dong nikah dengan kakakku. Wanita mana sih yang gak mau jadi istri seorang pengusaha sukses di kota ini? Ucap Bella sambil melihat ke arahku. "Jaga bicaramu, Bel." Om Haris menunjukkan wajah kesalnya di depan Bella. "Itu kenyataan, Kak." Bella masih tetap melanjutkan ucapannya. "Bella, bersikap sopanlah pada calon kakak iparmu." Pak Arfan menaikkan suara terhadap anak bungsunya itu. Hebat ya sekarang. Semua belain dia. Bella justru tidak berusaha untuk diam. "Sayang, gak boleh ngomong seperti itu. Seharusnya kamu bangga dan bersyukur karena kakak kamu akhirnya bertemu dengan wanita pilihannya. Kita harus berterima kasih pada Tika karena dia bersedia menjadi pendamping hidup kakak kamu." Bu Sinta, Mami Om Haris memberikan penjelasan kepada Bella. "Iya deh, terserah." Di mata keluarga saat ini, Bella yang salah. Bella berdiri lalu beranjak keluar rumah. Aku merasa serba salah dihadapkan pada posisi sekarang ini. Jika aku tidak menerima lamaran Om Haris,
orang tuaku akan sangat sedih. Namun, setelah aku menerima pernikahan ini, justru adik kandung Om Haris yang memberikan respon menyakitkan. Bu Sinta menghampiriku lalu berkata, "Nak Tika, ucapan Bella jangan dibawa ke hati ya. Kami bersyukur karena kamu bersedia menerima Haris sebagai calon suamimu." "Iya Bu, saya mengerti. Saya tidak tersinggung sedikit pun dengan ucapannya, karena saya ikhlas menerima lamaran ini." Aku berusaha meyakinkan Bu Sinta. "Terima kasih Nak Tika." Bu Sinta menggenggam jemariku. "Iya Bu, sama-sama." Aku mengembangkan senyuman di depan wanita tersebut. Om Haris melihat ke arahku dengan senyuman yang tidak dapat kuartikan. Kenapa laki-laki itu sekarang berubah sangat ramah dan tidak dingin seperti biasanya? Aku berusaha membalasnya dengan sikap salah tingkah. Kenapa Bella menunjukkan sikap tidak suka terhadap Tika?